Saya yakin banyak dari kita yang pernah terjebak dalam Ramadan loop. Polanya selalu sama setiap tahun. Euforia di awal, tarawih penuh, khotam Quran. Tapi begitu lebaran selesai, sifat buruk dan kebiasaan buruk kita balik lagi. Gampang marah lagi, pelit lagi, atau gibah lagi. Kita sering dengar tujuan puasa itu takwa. Tapi kalau kualitas hidup kita tidak berubah setelah Ramadan, saya ingin jujur kepada Anda, kita tidak sedang puasa berarti. Kita cuma lagi geser jam makan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya bakal breakdown kenapa takwa itu tujuan yang sangat logis dan teknis dari ibadah puasa. Saya bakal bahas 3 poin yang mungkin jarang dibahas di mimbar umum, yang kalau kita pahami sama-sama, insya Allah Ramadan ini akan menjadi turning point yang permanen untuk kita semua. Poin pertama, coba kita benerin dulu definisinya. Kita sering banget dengar kata takwa itu punya makna takut. Ya, tapi setelah saya coba bedah secara literasi dan hasilnya menarik banget. Secara linguistik, takwa itu dari akar kata waqiya. Dan salah satu kata turunannya adalah wiqoya. Artinya perisai, tameng, atau pelindung. Salah satu ayat Quran surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kataku di sini, ini adalah perintah teknis untuk membangun sistem imun spiritual. Nah, di Ramadan sistem imun ini dibentuk, ya, dan sehingga kita membayangkan takwa ini adalah bukan perasaan takut yang abstrak, tapi ini adalah sebuah aksi preventif yang cerdas, yang dengan Ramadan kita dengan sadar menjahit baju pelindung radiasi untuk badan kita, untuk jiwa kita dari polusi-polusi maksiat. Jika di Ramadan sistem imun ini nggak makin kuat, berarti vaksinasi spiritual di Ramadan ini bisa disimpulkan gagal. Poin kedua, kita coba berpikir dari logika di balik menahan puasa lapar. Kita dilarang oleh Allah untuk minum dan makan bahkan barang yang milik kita sendiri, yang jelas-jelas itu halal. Kenapa di Ramadan ini yang dilarang bukan cuma yang haram, bahkan yang halal pun dilarang? Secara sains ada namanya neuroplasticity. Sederhananya, neuroplasticity adalah menyatakan bahwa otak kita itu sangat fleksibel. Kita bisa mengatur ulang cara otak kita, saraf-saraf dalam otak kita, dengan cara dilatih bagaimana dia bekerja. Di Ramadan, Allah mempersiapkan sistem yang melatih prefrontal cortex kita, bagian otak untuk kontrol diri kita, untuk terlatih bilang tidak, bahkan untuk sesuatu yang legal. Jika selama 30 hari kita bisa melatih cara kita mengontrol diri, maka seharusnya logikanya kalau kita bisa sanggup bilang tidak untuk air yang halal di bulan puasa, seharusnya kita akan semudah itu nanti setelah bulan puasa bilang tidak untuk uang sogokan atau maksiat-maksiat yang jelas-jelas itu haram. Poin ketiga, menyoal perasaan kita setelah Idul Fitri. Kadangkala kita mungkin terjebak dalam prison break mentality. Kita melihat Ramadan ini sebagai sebuah penjara. Aturannya ketat, capek, menahan ini dan itu. Begitu masuk 1 Syawal, kita merasa seperti narapidana yang baru bebas. Ini dengar poin saya ini. Jika kita merasa Syawal adalah momen pembebasan untuk kita kembali ke kebiasaan lama yang buruk, berarti selama 30 hari bulan Ramadan, kita tidak berubah sedikit pun. Di bulan Ramadan kita ini hanya berasa dipasung. Bukan kemudian memandang Ramadan ini adalah bootcamp, tempat kita berlatih. Menguatkan otot-otot kita. Menguatkan otot-otot takwa kita. Ramadan ini diharapkan dia nggak cuma kita bisa nyentuh langit 1 kali, tapi abis itu kita turun lagi. Nah, takwa yang diharapkan terbentuk di bulan Ramadan itu seperti kita menaiki 1 level tangga, begitu ya, dan kita menetap di tangga itu secara permanen.
Di Idul Fitri nanti bisa kita cek apakah kita sudah naik level, ketakwaan kita apakah sudah naik level, atau kita masih sama aja dengan seperti bulan sebelumnya. Kesimpulannya, Ramadan ini bukan festival tahunan. Ramadan ini adalah sistem yang Allah bangun untuk mengupgrade sistem diri kita secara besar-besaran, yang tujuannya adalah takwa berupa perisai diri yang secara permanen. Di akhir, saya mau kasih tantangan yang nyata buat Anda. Coba audit diri sendiri sekarang, tulis di kolom komentar satu kebiasaan apa yang bakal kita kunci sebagai standar minimum baru setelah Ramadan ini selesai. Pilih satu aja, satu kebiasaan baik di bulan Ramadan, tapi kita janji jangan pernah turun level lagi. Saya Dadan Hudanul Haq, see you on the next level of taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.